Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah meninggal kita, insyaallah sudah mendekati akhir bulan Syawal ya. Atau semoga sing belum jangkep Syawale enggal dijangkepaken ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat ma'asalam selalu tersilakan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, di dalam Majelis Kajian Muhammadiyah disebutkan bahwa amal manusia itu akan Allah terima manakala memenuhi 3 syarat utama. Ya, 3 syarat utama, dan ini syarat paten tidak boleh dikurangi. Apa saja itu? Yang pertama, orang beramal itu harus punya pondasi namanya al-iman, keimanan. Dan kita bersyukur kita ini dibesarkan, dilahirkan dalam posisi beriman. Maka wajib kita jaga iman kita ini, karena dia adalah syarat diterimanya amal-amal kita. Orang yang tidak beriman, sehebat apapun dia beramal, maka Gusti Allah mboten berkenan menerimanya. Allah gambarkan di dalam surat An-Nur tentang kondisi orang-orang tidak beriman ketika mereka beramal. Walladzina kafaru a'maluhum kassarabin biqai'atin yaksabu dham'anu ma'an. Dan orang-orang yang kafir itu ketika dia beramal itu seperti kassarabi biqai'atin, seperti fata morgana di tanah yang sangat datar. Yaksabu dham'anu ma'an, orang-orang yang kehausan mengira itu ada airnya. Kemudian ketika didatangi tempat itu, lam yajid minhu syai'an, tidak menemukan apapun. Itu permisalan orang yang tidak beriman ketika dia beramal seperti fata morgana, seolah-olah ada airnya, ternyata tidak ada sama sekali. Ya, maka orang beriman ketika dia beramal, Allah akan menerimanya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi ada pasangan seperti itu. Ini yang pertama, rahimahullah. Yang kedua, amal kita akan Allah terima manakala ada pondasi ilmunya. Ya. Apa ilmu itu? Maqama alaihi dalil, sesuatu yang didasarkan dengan dalil. Dados menawi kula panjenengan sami beramal, beraktivitas, kalau ada dalilnya, ada pondasinya, berarti kita beramal dengan ilmu. Tapi kalau kita ini beramal nggak ada dalilnya, ini dalilnya mbok karo, maka dia beramal tanpa ilmu, artinya ngawur. Kalau orang ini beramal tanpa ilmu, maka Allah gambarkan di dalam akhir surat Al-Kahfi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu menggambarkan orang-orang itu ketika beramal itu yaksabuna annahum yuksina sun'ah. Mereka beranggapan apa yang dia kerjakan itu baik. Tetapi kata Allah, dolla sa'yum, tetapi amalnya itu sesat. Kenapa demikian?
kalau tidak ada ilmunya. Nah, dan ilmu itu jamaah rahimahullah penting. Makanya Kanjeng Nabi mewanti-wanti umatnya ketika dia beraktivitas harus punya ilmu. Sehingga ilmu itu jaminan paten untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di muka bumi dengan berpegang dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Nah, kemudian jamaah. Terus sebuah riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang badui mendatangi Kanjeng Nabi. Badui ini kan orang desa, masih lugu, datang di rumahnya Kanjeng Nabi, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Artinya minta diajarkan tentang apa itu Islam, apa itu iman. Maka Rasul kemudian menerangkan dengan lugas dan tuntas apa itu Islam, apa itu iman. Yang menarik dari hadis ini adalah komentarnya orang Badui ini jamaah, orang desa. Setelah Rasul menjelaskan tentang iman dan Islam, apa komentarnya orang Badui ini? Ya Rasulullah, tuh Kanjeng Nabi, wallahi la azidu wa la ambus. Demi Allah, dalam tidak akan menambah-nambahi dan tidak akan mengurang-urangi semua yang telah banyak sampaikan. Ya, Rasul pun merespon dengan senyumannya dan mengatakan, aflahta in sodakta, kamu akan beruntung masuk surga kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan, nggak nambah-nambahi dan nggak ngurang-ngurangi. Atas ini rahimahullah, kalau kita ini beribadah, khusus ibadah mahdhah pun kopi pasta mawon dari Rasulullah, nggak usah neko-neko. Islam itu mudah jemaah. Kalau kita pakai ilmu Islam itu mudah. Yang bikin sulit itu kan kita sendiri, nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi. Dan masya Allah, kita yang jadi orang beriman itu subhanallah, ya, diberikan banyak kemuliaan dalam agama ini dan banyak kemudahan. Ayo, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib itu, kita tinggal pilih mau masuk surga ya dengan tanpa hisab, atau mau dibuatkan rumah kaplingan di surga, atau mau Allah haramkan kulit kita ini disentuh oleh api neraka. Tinggal pilih. Dan itu bisa kita aplikasikan di sholat rawatib ba'diyah qobliyah. Ya. Kalau kita misalkan ingin agar tubuh kita ini tidak terkena api neraka, maka laksanakan ba'diyah qobliyah rawatib itu 14 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita ingin dibuatkan rumah kaplingan di surga, maka laksanakan ba'diyah qobliyah rawatib itu 12 rakaat. Tinggal pilih jauh lagi, gak usah nambah-nambahin lagi. Puasa juga demikian. Nah, di dalam 1 bulan ada 3 macam puasa. Ada puasa Senin Kemis. Kalau masih kurang puasa Ayyamul Bid. Kalau masih kurang puasa Daud. Ya. Inna afdal saum saumud Daud. Sesungguhnya puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Karena yasimu yauman wa yuftiru yauman. Ya, sehari puasa, sehari boten. Nah, tapi ini abot nggih. Dengan pilih mawon. Nah, poso ini abot Ustaz Daud ya maupun sawal sakit jajane. Ya wes Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya abot ya. Bolak-balik dijak kanca mangan anduk ae. Ya wes poso Senin Kemis. Senin Kemis ki ya mikir juga, ya wes tidak Senin ya Kemis. Wes tinggal milih wae rahimahullah. Nah, ini ada ilmunya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita beramal harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dan hari ini kita akan kaji ada satu penyakit yang membahayakan iman kita yang bisa merusak keikhlasan kita, yaitu penyakit riya. Nah, jamaah rahimakumullah, ikhlas ini
Gampang nopo gampang. Loh, sakjane nggih mboten matuk. Ya. Ikhlas itu kan syarat wajib kita beramal. Tapi kok ibu kan mboten matuk. Gitu. Mestinya ikhlas juga gampang, keranten adalah syarat utama diterima amal-amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ternyata di antara penyakit yang menyebabkan kita ini sulit untuk ikhlas adalah riya ini, jamaah rahimah. Riya ini. Itulah kenapa nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum ada rentetan hisab, Allah panggil 3 macam manusia. Allah panggil 3 manusia. Yang pertama kali dihisab, dan ternyata mereka bertigalah yang pertama kali diseret oleh para malaikat untuk dilemparkan ke api neraka. Padahal pada waktu itu ketika mereka dipanggil, semua hamba Allah berhusnudzon, mereka adalah ahlul jannah. Ahlul jannah karena memang amalnya luar biasa, melebihi kita dalam beramal. Tapi ternyata mereka lah 3 orang yang pertama kali masuk neraka, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Inna awwalan nasi yugdu alai yaumal qiyamati." Sesungguhnya manusia yang pertama yang dihisab, yang diputuskan pada hari kiamat adalah 1, rajulun istasada fi sabilillah. Seseorang hamba Allah yang dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil, fulan ke sini. Oh, masya Allah, dia mujahid dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah. Kemudian fa'utiya bihi, didatangkanlah lelaki ini. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Maka Allah akan tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Masya Allah, mujahid mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Dia senang sekali. Di antara istimewanya orang yang syahid fisabilillah itu adalah ketika dia itu masuk surga akan disergap oleh 70 bidadari ayu-ayu. Ya. Makanya senang jamaah. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, "Fama amilta fiyya?" Wahai mujahid, apa yang kamu telah kerjakan sehingga kau pantas mendapatkan kenikmatan surga seperti ini? Dia mengaku, qala, "Ya Rabbi, du Gusti Allah, qataltu fika hatta istahadtu." Du Gusti Allah, dalam niki berjuang, berperang di jalanmu, ikhlas hingga kemudian saya syahid fisabilillah. Lisannya mengucapkan, saya berjuang di jalanmu ya Allah, ikhlas hingga saya syahid. Apa kata Allah? Dan Allah Maha tahu hati kita masing-masing orang Allah. Ya. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu itu, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta hadza liyuqalaka jari'. Enggak. Kamu itu berjuang, berjihad di jalan Allah supaya engkau dianggap sebagai seorang pemberani, pahlawan, hebat, disanjung. Nah, jadi ngoten, riya muncul dan Allah Maha tahu itu. Kemudian summa amara bihi malaikah fasyuqiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan dia ke api neraka. Yang pertama, seorang mujahid yang tidak bisa menata hatinya dengan keikhlasan. Ya. Yang kedua, panggil lagi, sini kamu. Rajulun wasya'allahu alaihi mal wa atau min asnaf malhi. Seorang yang Allah berikan banyak karunia harta, kelapangan, dan kemudian dia rajin berinfak
bersedekah, nyah-nyoh. Subhanallah. Ya. Kemudian didatangkan fa'arafahu ni'amu fa'arifah. Datangkan, kemudian Allah tampakkan kenikmatan di surga ini akan dia dapatkan. Masya Allah, dapat kenikmatan seperti ini. Maka Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang telah kamu kerjakan di dunia sehingga kau pantas mendapatkan semua kenikmatan surga seperti ini. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya, duh Gusti Allah, ma taraktu amwalan fi sabilillah hatta unfika fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan harta yang di jalan Allah kecuali semuanya aku infakkan untuk ya Allah. Ya, infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku dengan lisannya semua yang dilakukan di dunia diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha tahu hati hambanya. Maka Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu itu. Walakinnaka fa'alta hadza ikulaka jawad. Enggak, dusta kamu itu. Kamu itu mengerjakan ini semuanya supaya kamu dianggap sebagai orang yang dermawan. Loman. Kalau orang loman, dermawan, masa. Hati-hati, hati ini jauh orang. Nanti akan kita perjelas lagi. Itu yang kedua, ya. Maka kemudian Allah beritakan malaikatnya menyeret wajah hamba tersebut dan dilemparkan dia ke api neraka. Yang ketiga, dipanggil lagi. Nah, ini yang ketiga ini kena awak ini, ya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Nah, seseorang yang dia itu mengajarkan ilmu, ngalor ngidul taklim, ngaji, ya. Wis jadwal padet sampai akeh channel YouTube, ya. Wa qara'al Quran, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Datanglah ke sini kamu, Ustaz, ke sini. Nah, Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Itu kenikmatan yang kamu dapatkan. Masya Allah. Ya. Hingga kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang telah kamu dari dunia sehingga kamu mendapatkan kenikmatan seperti ini. Qala, dia berkata, ya Rabbi, tu Gusti Allah, ta'allamtul ilma, kula niki nggih ngajarkan ilmu, nggih, wa 'allamtahu, dan taklim, wa qara'tul Quran fika, dan aku baca Al-Quran fika, di jalanmu ya Allah. Jadi dia mengaku, ya, ngaji itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabta, dusta kamu itu. Dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqalaka 'alimun. Enggak, dusta kamu. Kampean iku ngajarno ilmu ngalim itu tek diceluk Gus. Ya. Tek diceluk Ustaz, tek diceluk Pak Yai. Hati-hati. Masya Allah, ya. Ini gak diceluk Gus gak noleh. Ya. Ini gak diceluk Abah gak noleh, ya. Apa meneh sakniki iku, Masya Allah, ada tren tarif ngaji, ya. Ngaji antri tarife, akeh tarife, iso 20 juta barang tarife. Padahal ngajine Gus 15 menit. Liyane parian tok isine, ya. Ya, subhanallah, ya. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Summa umira bi malaikatahu fasyuifa ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menarik wajahnya, diseret wajahnya, dan kemudian dilemparkan dia ke api neraka. Rawahu Muslim. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Terus amal-amal kita itu, kalau yang pertama iman sudah terpenuhi, ada ilmunya, tapi kalau nggak ikhlas, ada riya, Gusti Allah buatan berkenan untuk menerimanya. Makanya hati-hati, sehingga nanti itu di padang mahsyar akan banyak orang-orang itu yang menagih Gusti Allah. Nagih jamaah, Gusti Allah kok ditagih, ya sampai kebacut deh. Nagihnya Gusti Allah, keranten ketika dihisab tidak ada satu pun pahala yang dia dapatkan. Zong kabeh. Padahal dia ini mengaku punya banyak amal-amal kebaikan di dunia. Nah, kita lihat hadisnya, hadis kursi ini.
Yaqulu Allah Ta'ala yauma yujazal ibadu bi'amali. Allah berfirman ketika pada hari Allah membalas hamba-hambanya dengan pahala ya, terhadap amal-amal mereka. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum tura'una bi'amalikum. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu perlihatkan amal-amal kamu itu. Ya. Kamu beramal bukan karena aku, tapi karena si fulan, minta ya. Kemudian fangduru hal tajiduna indum jaza. Lihat dan mintalah pada mereka pahala. Apakah kamu dapat pahala dari mereka? Enggak dapat. Ya pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi atasipun kedah hati-hati kita beramal, toto niat kita. Nah, ketika keikhlasan ini sudah muncul, maka keikhlasan ini wajib kita jaga sampai takdir menjemput kita dengan kematian. Jadi menjaga keikhlasan itu tidak dibatasi dengan waktu kehidupan. Artinya sampai kita meninggal dunia. Karena ada orang-orang itu yang pada awalnya dia ikhlas dalam beramal, tiba-tiba di penghujung akhir hayatnya dia hilang keikhlasannya. Nah, kita lihat Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan al-mannu, ngundat-undat pemberian, mungkin ya. Kalau tonggone biyen waktu apa kiri ditolong barang wis sugih tonggone lali 20 tahun kemudian ngoten niku Dik, ini gak tak tolong ajar wong itu sangke dia tak tolong ngoten niku jawab kula pahala yang 20 tahun lalu hilang semuanya. Dan bendino benbengi mesti ngomongno iki entek menit yo iku gak eling blas mbiyen iki tak tolong meneh mbiyen yo wis ati iki lho niku gak eling blas iki tak tolong wajib ae. Ya, jadi kalau kita ikhlas memberi sudah lepaskan ya. Jangan ditahan. Ya pada kalau misalnya Bang Yos ya diundang waliman, Masya Allah ada kambing guling, ada duren, ada macam-macam panganan dipangan kabeh. Masya Allah ya Allah enake ngoten nek wae metu ya metu. Jangan ditahan. Nek ditahan malah jadi penyakit emane, ono kambing guling, ono duren. Mas eman, ikhlas, lepaskan sudah. Nah, maka orang yang ikhlas pasti dijamin kesehatannya. Tapi orang yang enggak ikhlas, dia tidak akan tenang dalam kehidupannya. Ali bin Abi Thalib itu memberikan tips ya, agar kita ini bisa ikhlas dalam beramal, terhindarkan dari penyakit riya. Ya. Apa kata beliau? Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lil murai salasu alamatin. Orang yang riya itu punya 3 ciri. Orang riya itu punya 3 ciri. Jenengan nek masuk 1 dari 3 ciri itu, kholas jenengan sudah termasuk orang yang riya. Ya, hati-hati. Yang pertama kata beliau, yaksulu idza kana wahdah wa yansutu idza kana finnas. Ya. Dia ini malas nek dewenan, tapi nek bareng ambek wong akeh semangatnya luar biasa. Nek dewenan malas, nek ambek wong akeh semangat. Ya, sama ya. Nek sembayang dewenan cepet kul huwele, tapi nek imami Al-Baqarah. Nah, ini kudu hati-hati ya. Ya, makanya melatih keikhlasan itu rajin-rajinlah qiyamul lail. Ya, orang yang qiyamul lail itu nggak ada yang lihat, dianya sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan diuji. Dengan qiyamul lail itu cepat nomor boten. Padahal kalau qiyamul lail itu kita disunahkan untuk memperpanjang bacaan kita,
nggak apal ya Ustaz. Dulu kan sudah pernah bahas bahwa kita boleh memakai mushaf. Ya, dengan qiyamul lail jam 2 tangi bawa mushaf ngaji iso 5 juz dengan mangke. Ya, gak kroso. Ngoten nggih. Yang pertama, tadi yaksul idza kana wahda wa yansul idza kana finnas. Males ketika dia sendirian dan dia bersemangat ketika dia bersama banyak manusia. Wonten ten mriki. Ya, yang kedua, wa yazidu fil amal idza usni alaihi wa yunqasu idza zumma bihi. Yang kedua adalah dia akan menambah amal ketika diapresiasi, dipuji-puji. Ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Toyib, Masya Allah, tambah dulu enak-enak no. Nah, itu hati-hati, ya hati-hati. Ya, dorong. Jadi kalau diapresiasi itu malah ditambah, dihebat-hebatkan. Wayung kosu idza zumma. Tapi ketika dicaci maki, ya, dinyek, kemudian tidak diperhatikan, tidak diapresiasi, itu berkurang. Nah, ngerti ini kudu paham, terutama panitia pembangunan kudu paham. Ya. Nek sumbangan ngoten niku ya sing rodok kurang akeh ya sumbangan yang sebut namanya dengan halus. Haji Nasir Fahmi 200.000 menilai tambah 500.000. Wah, coba dulu haji nek Nasir Fahmi enggak tambahin ya. Haji Nasir Fahmi 200.000 Jumat depan dengan sebut lagi Haji Nasir Fahmi 500.000 ya. Tapi nek Nasir Fahmi 200.000 meneh Nasir Fahmi 50.000 tadi ya. Jadi kalau diapresiasi rahimahullah itu akan bertambah. Nah, ya kan harus seperti itu panitia itu ya, harus mengapresiasi. Kemudian yang ketiga, ya, tarkul amal li ajlinas riya. Ini penting. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Loh, hati-hati jamaah. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. KP infak 100.000 gak sido. Kok dianggap kesugihan wong, saya kata cukup. Ya wis gak wis saya kata wis lah mun riya betul iki. Bener dia. Mau berangkat ke masjid jam 5. Tempuh di maci yang masjid ya. Jadi jam 5 mau sudah kakasen gitu nih. Ya wis gak sido wis lah gak sido ngoten niku gara-gara dulu kakasen. Nah, itu jadi riya itu. Ya, jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Makanya hati-hati. Terus apa Ustaz? Ya sudah, selesaikan malas. Ya. Ada seorang wanita misalkan ketika Ramadan rajin sholat di Masjid Hidayah. Full sama itikaf. Hingga kemudian hidayah Allah pun masuk ke dalam hatinya. Yang biasanya agak berjilbab, akhirnya menjadi berjilbab. Ya. Akhirnya kemudian dia rajin ke masjid. Mau memakai jilbab, dia pun berpikir, aku iki pantes enggak jilbaban. Ya, pun aku jilbaban dilok-lok hijrorek. Ya, ngoten enggak sih jilbaban gara-gara takut manusia, maka ini namanya riya. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, pakai jilbab selesai sudah. Nah, terus tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu ya berhati-hatilah kalau kita ini beramal karena Allah itu Maha mengetahui dan menguasai hati kita masing-masing. Sehingga yang namanya keikhlasan itu yang tahu hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak berhak untuk ngeklaim ya atau ngecap ya atau menuduh orang itu enggak ikhlas, enggak berhak. Karena yang punya hati adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jauh rahimakumullah, nanti di akhirat kelak sehebat apapun lisan kita ini mengaku, tapi Allah Maha mengetahui semuanya. Termasuk tadi
tiga macam manusia. Yang pertama kali diseret ke api neraka, ya dia mengaku bahwa semua yang dia kerjakan itu lillahi ta'ala. Tapi innallaha yahulu ma bainal mar'i wal qalbi. Allah itu menguasai antara seseorang dan hatinya, dan Allah Maha tahu. Ya, sehingga kalau sudah kita ini beramal, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian banyak-banyaklah berdoa agar kemudian amal kita ini ya dalam kondisi yang ikhlas, terlepas dari riya dan terlepas dari berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Apa doanya? Rasul mengajarkan doa yang bisa kita amalkan setiap pagi hari dan sore hari. Kenapa kita baca di pagi dan di sore hari? Karena ada amal-amal kita itu rahimakumullah yang bisa jadi riya atau enggak ikhlas di malam hari, kita lebur di pagi harinya. Di sore hari kita doa, ada amal-amal kita itu rahimakumullah yang bisa ada unsur riyaknya, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kita lebur di sore hari. Apa doanya? Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Apa? Okay. Ini kita baca di pagi dan sore hari. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, dalam berlindung panjenengan dari kesyirikan yang kami sadari, dan dalam memohon ampun kepada panjenengan dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Nah, karena riya itu bagian dari kesyirikan. Nah, nanti yang bisa amalkan doa ini dibaca setiap pagi hari dan sore hari. Nah, ini 3 syarat utama kita beramal, dan ini pondasi kita dalam beramal. Yang pertama adalah iman, yang kedua ada ilmunya, yang ketiga ikhlas lillahi ta'ala. Pun ini sudah bisa disampaikan. Ada yang mau tanya? Monggo kami persilakan. Ayo. Monggo, nggih. Ya. Nggih. Sami mawon. Iman kan sudah masuk ya. Jadi orang beriman, kita beramal nek bener mengikuti kanjeng Nabi, bener misalnya sholat 5 waktu, kemudian ikhlas. Tapi kalau nggak punya pondasi iman juga tidak Allah berkenan untuk menerimanya. Jadi iman pondasi kita, kemudian ikhlas dan ada ilmunya. Ngerti nggih? Nggih, monggo Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Iya, ada 2 hadis Nabi memang, ada 2 hadis Nabi. Hadis yang pertama, Rasulullah itu tidak menentukan waktunya. Jadi artosipun puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tetapi tentu harus berurutan. Ya. Jadi 3 hari dalam 1 bulan. Tidak harus tanggal 13, 14, 15 dan 15. Ya. Jadi 3 hari. Memang hadisnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang hadis yang kedua, memang ditentukan hari yang ke 13, 14 dan 15. Artosipun monggo panjenengan kalau memilih Ayyamul Bid puasa 3 hari dalam 1 bulan di bulan Hijriah. Monggo. Nanti nggih sami mawon. Ya. Ada lagi? Nih, monggo Pak. Nggih. Nih. Nih. Dalam? Nggih. Oke. Nggih. Ya. Dalam rentetan kita beramal, yang pertama kali kita dahulukan adalah orang tua kita.
Kemudian kerabat kita wa ati dzal qurba haqqahu, dan penuhilah kerabat kamu haknya. Jadi sebelum kita tetangga kanan kiri ya, itu yang paling kita utama adalah orang tua dulu. Ya, kemudian kerabat kita. Ya, kerabat ya kang mas kita, adik kita, palik kita, kalau misalkan ada yang tidak mampu, itu kita utamakan. Ya. Ojo sampai kita ini ya dorong yang bapak ibu wis yang juragani. Kadang kita ini kan silaturahim yang atasannya nggawa duren montong, yang bapaknya kosongan gak nggawa apa-apa. Ngoten niku. Kok mulai oleh Ustaz ya. Ngoten nggih. Jadi yang pertama adalah orang tua kita, kemudian ya kerabat kita. Terakhir ini sebagai penutup. Ngomong saya ingat. Ada sahabat Nabi, ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karena Imam Bukhari. Ada sahabat Nabi itu yang menangis kepada Rasulullah. Kenapa dia menangis? Karena ketika dia ini hidup, kurang dekat dengan orang tuanya. Ya, kurang dekat dengan orang tua. Dia sibuk dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Sehingga jarang ya bersilaturahmi dengan orang tuanya. Hingga kemudian orang tuanya meninggal dunia. Hati-hati nih Bapak Ibu. Kadang kita nek wis duwe anak bojo lali ambek wong tuane. Sambang nek riyo tok. Hati-hati. Okay. Hingga kemudian orang tuanya meninggal dunia. Dia menangis, ya Rasulullah. Hal bakiyali abirru walidayya innahuma qad mata. Ya Rasulullah, apakah masih ada sisa bagi saya untuk berbuat baik kepada orang tuaku yang mereka telah meninggal dunia? Ya, karena waktu hidup dia kurang optimal. Al-Rasul menjawab dengan lugas na'am arba, langsung gitu. Ada 4. Ada 4. Yang pertama kata beliau, ya mendoakan kebaikan. Jadi mendoakan untuk mereka berdua. Ada watu lahuma, mendoakan mereka berdua. Kemudian kedua, al istighfaru lahuma, memohon ampun mereka berdua. Nah yang ketiga ini ya, ingqadhu ahdima, memenuhi janji-janji mereka. Ya, memenuhi semua aktivitas mereka. Atosipun jabra rahimahullah, nek wong tuwa niku sregep nyang masjid. Nek dengan kepengen berbakti kepada orang tua, jenengan sebagai anaknya juga harus sregep ke masjid. Ojo saya udah diomongan, nak, bapak mungkin nak sing babat awas masjid Al-Hidayah. Sregep yang masjid, awakmu kelempung ae. Tak taunya masjid blas, tirun bapakmu nak. Jadi sebagai bakti orang tua pada anak pada orang tuanya kan. Ya, orang tuanya aktif di Muhammadiyah, anak ikut aktif di Muhammadiyah. Nah, orang tuanya aktif di NU, anak ikut aktif di NU. Ingqadhu ahdima, memenuhi janji mereka. Nah, yang keempat adalah ya berbuat baik kepada teman dan kerabat orang tua kita. Ya, ini jamaah rahimakumullah sebagai tambahan agar kita ini jangan melupakan orang tua kita. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.